Welcome to our channel. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam renungan harian Riak Sabda edisi Sabtu 4 Maret 2023. Semoga kita sekalian senantiasa berada dalam kesehatan yang baik dan selalu diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan karya-karya kita. Para saudara yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini memberikan kita satu poin penting. Yesus mau mengajarkan kepada kita dan menghendaki kita supaya kita menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna adanya. Kata-kata Yesus ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia, kita yang masih memiliki tubuh ini adalah makhluk yang fana, makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan dosa dan penuh dengan cacat celah. Namun dari kelemahan-kelemahan kita ini, kita diharapkan oleh Tuhan supaya berproses menuju kepada kesempurnaan. Dalam arti tertentu boleh dibilang bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya berhenti di sini, bukan hanya berkutat dengan segala hal-hal duniawi, tapi kita juga diharapkan supaya bisa bergerak untuk menuju kepada Kristus. Kita yang dalam arti tertentu boleh dibilang sebagai manusia yang berdosa diharapkan oleh Yesus supaya bisa dari hari ke hari memperbaiki segala dosa, memperbaiki segala kesalahan kita sehingga kita bisa menjadi sempurna dan kita juga bisa bersatu dengan Dia pada akhirnya. Hal ini sesuai dengan apa yang kita imani, bahwa hidup tidak hanya berhenti di dunia ini saja, tapi kita juga hidup untuk kehidupan kekal. Dalam arti kita percaya bahwa kita hidup tidak hanya di dunia ini, tetapi juga ada surga di sana. Nah, inilah yang ingin kita capai, inilah yang ingin kita peroleh, bahwa ketika kita sudah pergi dari dunia ini, kita bisa diam bersama dengan Bapa dalam kebahagiaan di surga. Nah, maka tidak mengherankan Yesus kemudian mengatakan bahwa hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna adanya, karena tujuan hidup kita nanti ke sana. Nah, berkaitan dengan tujuan hidup kita ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan contoh dan gambaran yang boleh dibilang paling mungkin kita lakukan adalah bagaimana dengan hukum kasih, bagaimana membagi kasih. Ada anggapan yang berlaku pada masyarakat saat itu dan mungkin juga masih berlaku untuk kita sekarang, yakni kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita memberi tegur sapa kepada orang yang menyapa kita, atau kita bisa mengganti dengan istilah lain, kita membantu orang yang membantu kita, atau kita mencintai orang yang mencintai kita, atau kita memberi orang yang memberi kepada kita. Nah, hal ini yang ditentang oleh Yesus. Mengapa Yesus menentang ini? Karena jika kita melakukan semuanya ini, apa bedanya kita dengan orang lain? Yesus mau menegaskan bahwa orang-orang lain pun melakukan hal-hal demikian. Dalam bacaan Injil, Yesus menyatakan bahwa ahli Taurat, orang-orang Farisi juga melakukan hal-hal itu, dan orang-orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan hal demikian. Juga berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, juga membagi kasih kepada orang yang berbagi kasih kepada mereka. Lantas, apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi kekasan kita sebagai orang Katolik? Nah, inilah yang mau diangkat oleh Yesus, ini yang mau ditekankan oleh Yesus. Nah, lebih lanjut, Yesus memberikan penekanan dan mengajarkan kepada kita bahwa kekasan kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani, tidak hanya berhenti pada tataran kita mengasihi orang karena orang mengasihi kita, tetapi kita melangkah lebih jauh lagi. Yesus memberi contoh bahwa kita harus mengasihi orang yang mengasihi kita dan juga mengasihi orang yang membenci kita. Artinya ada satu tingkat lebih di atas lagi. Kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi juga kita mengasihi orang yang membenci kita. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi lebih naik lagi pada satu tingkat yang lebih tinggi lagi, yakni kita juga berdoa untuk mereka.
Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sudah ada beberapa tingkatan yang ditekankan oleh Yesus. Kita mengasihi bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, tapi juga kepada orang yang membenci kita. Dan juga kita berdoa lagi untuk mereka. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dari ajaran Yesus ini, Yesus mau menekankan kepada kita bahwa yang lebih utama ialah Dia ingin mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi sempurna, supaya kita berjuang untuk terus berusaha, terus lebih baik dari hari ke hari. Bukan tidak mungkin kita lihat bahwa ketika kita terus mengasihi, bahkan kita mengasihi orang yang membenci kita, bahkan kita berdoa untuk mereka, kehidupan dunia ini akan menjadi lebih baik jika kita melakukannya. Tapi jika tidak, maka kehidupan kita boleh dibilang ya akan tetap seperti itu saja, akan tetap sama saja. Yesus juga mau, atau Yesus juga menghendaki supaya rantai kejahatan, rantai keburukan, rantai dosa bisa diputus dengan cara-cara ini. Mengapa demikian? Karena kita bisa melihat sebagai contoh, ada yang namanya dendam kesumat, ada yang namanya perang saudara, ada yang namanya permusuhan 7 turunan dan sebagainya. Ini semua terjadi karena rantai kejahatan, karena rantai kebencian tidak diputuskan. Bayangkan saja jika si A dan si B bermusuhan, lalu setelah mereka bermusuhan, anak-anak mereka pun ikut bermusuhan. Nah, setelah mereka meninggal, anak-anak mereka ini yang bermusuhan tadi melahirkan anak-anak baru, melahirkan cucu, dan cucu-cucu ini bermusuhan. Dan setelah cucu bermusuhan, imbasnya kepada cicit mereka juga bermusuhan. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau sudah demikian, maka tidak akan pernah selesai yang namanya rantai kebencian, rantai permusuhan. Yesus melalui hukumnya ini, Dia ingin menegaskan kepada kita supaya kita memutuskan rantai kebencian ini. Dia ingin supaya segala sesuatu kembali normal. Dia ingin supaya hidup kita bisa menjadi damai. Karena kalau tidak diputus, segala sesuatu akan kembali lagi seperti semula. Yang namanya kejahatan akan terus berputar di situ. Yang nama kebencian akan juga terus berputar, jadi tidak akan pernah selesai. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu untuk melaksanakan hal ini tidaklah mudah. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menyadari bahwa kita mengasihi sesama yang boleh dibilang jahat dengan kita itu sangat susah. Kita memberi sesama yang jahat kepada kita itu juga susah, apalagi kita berdoa untuk mereka. Namun bukan tidak mungkin kita melaksanakan hal yang susah ini. Yesus sendiri sudah memberi contoh dan teladan bagi kita. Dia rela disiksa, rela menanggung segala dosa karena kita. Dia disiksa, lalu dia disalibkan, namun dia tetap mendoakan orang-orang ini. Nah, inilah yang menjadi contoh dan menjadi teladan bagi kita sebagai orang Kristiani, bahwa kita mampu atau kita juga dapat meniru sikap hidup Kristus. Kita juga dapat berbagi kasih, kita juga dapat mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, dengan cara-cara ini, maka boleh dibilang yang Yesus harapkan itu menjadi sempurna, sama seperti Bapa, supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal, akan kita dapatkan. Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga rahmat dan kasih Tuhan sendiri memampukan kita, menolong kita sekalian, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari berani berubah, berani berjalan bersama Kristus untuk menuju kesempurnaan. Tuhan memberkati.